Shin Tae-yong hapus rekor buruk lawan timnas Vietnam. Lakukan keputusan dengan sangat jenius di babak kedua. Shin Tae-yong, insting saya bekerja dengan sempurna. Namun sebelum kita lanjut, alangkah mulianya jika tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong sukses menghapus rekor buruk selama berhadapan melawan Vietnam. Catatan itu diketahui setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut berhasil mengantarkan Indonesia menang 3-2 atas Vietnam pada laga pemungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022, malam WIB. Ini merupakan kemenangan pertama Shin Tae-yong selama berhadapan melawan Vietnam. Sebelumnya, pelatih berusia 51 tahun itu selalu gagal membawa Indonesia menang melawan Vietnam di berbagai kelompok umur. Tercatat, sudah ada 4 laga timnas Indonesia gagal menang atas Vietnam sejak diasuh Shin Tae-yong. Tapi pada pertemuan kelima, STY akhirnya menghapus rekor buruk itu. Shin Tae-yong tentunya harus berterima kasih pada Marcelino Ferdinand, Ferrari, dan Rabani Tasnim. Pasalnya, berkat 3 gol mereka Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U20 2023 dengan mengalahkan Vietnam 3-2. Indonesia keluar sebagai juara grup F dengan nilai sempurna 9 poin. Sementara Vietnam berada di urutan kedua dengan nilai 6 angka. Lakukan keputusan jenius di babak kedua. Shin Tae-yong, insting saya bekerja dengan baik. Shin Tae-yong menanggapi keputusan jeniusnya dalam melakukan pergantian pemain di babak kedua saat Indonesia mengalahkan Vietnam dengan skor 3-2 pada laga terakhir grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Ia berkata bahwa instingnya itu bekerja dengan baik. Timnas Indonesia U20 finish sebagai juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 dengan nilai sempurna 9 poin. Vietnam menjadi tumbal terakhir Garuda Nusantara dengan kemenangan 3-2. Aksi comeback tersebut tak lepas dari kejeniusan Shin Tae-yong dalam membaca alur permainan. Terbukti, pergantian pemain yang dilakukannya berbuah manis. Shin Tae-yong kemudian mengomentari keputusannya dalam mengubah jalannya pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu justru merendah dan mengatakan bahwa pergantian pemain yang dilakukannya hanya atas dasar insting. Jadi, starting awal memang sangat bekerja keras sampai fisik mereka menurun di babak kedua, dan memang sebagai pelatih, saya memang ada insting untuk memasukkan 3 pemain, kata Shin Tae-yong pada jumpa pers, Minggu, tanggal 18 September tahun 2022. Ya, timnas Indonesia U20 sempat buntu di babak pertama. Keputusan Shin Tae-yong menukar Ronaldo Kuate dengan Marcelino Ferdinand memberikan warna baru bagi permainan Garuda Nusantara. Gol pembuka pun tercipta di menit 59. Selain Marcelino, Shin Tae-yong juga memasukkan Alfrianto Nico dan Rabani Tasnim. Keduanya berkontribusi dalam terciptanya gol bagi Indonesia. Nico mencetak assist untuk gol kemenangan Rabani di menit 84. Namun menurut Shin Tae-yong, keberhasilan pergantian 3 pemain tersebut hanya kebetulan. Insting saya itu bekerja dengan baik. Akhirnya kami bisa meraih kemenangan di laga ini. Itu artinya kami sudah lebih kuat. Meski kami sedang dalam keadaan tertinggal, kami bisa membalikkan keadaan. Sekali lagi, saya sangat berterima kasih kepada pemain, dan saya benar-benar bangga pada mereka, pungkas Shin Tae-yong.